Hai Maxians dan seluruh viewers YouTube Maxi Academy. Perkenalkan, mungkin ketemu lagi sama aku gitu ya. Aku Jessica Karisma. Kalau di Maxi Academy ini aku sebagai University Partnership Manager. Oke, cerita perjalanan aku awal masuk Maxi, sebelum masuk Maxi gitu ya, dari awal sampai posisi aku yang sekarang. Jadi fun fact-nya dulu tuh aku masuk sebagai intern gitu ya. Tapi internnya nggak ada sama sekali hal yang relate sama partnership. Justru aku sebagai administrasi gitu kan. Jadi masih merepet-merepet ya kalau di partnership tuh kan ada yang namanya dokumen ya, urusan dokumen, urusan legal. Nah, aku tuh dulu cuman fully di administrasi aja, tapi ada juga tambahan job desk gitu. Jadi selain admin, aku juga sebagai sales gitu. Salesnya, jadi dulu dari awal aku intern ya sebagai admin and sales di Maxi Academy. Dan job desknya aku tuh nggak cuman admin aja, tapi ada salesnya kayak jualin programnya Maxi juga nih ke students, ke teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kita nggak cuma students aja sih, dulu juga kita sebarin ke seluruh yang bukan students. Tapi dari situ akhirnya kayak 3 bulan perjalanan aku sebagai intern, and then lanjut di hire jadi full time, yay. Jadi setelah full time itu aku dikasih nih untuk penawaran gimana kalau kamu tempatin sebagai university partnership gitu kan. Terus ya aku kaget gitu kan awalnya, karena pertama dulu itu dulu masih admin gitu kan, dulu masih sales, tapi sekarang udah ditawarin jadi partnership yang dimana waktu awal-awal tuh nggak ada sama sekali gitu kan untuk ke arah sana. Dan setelah itu dijelasin gitu kan sama HR-nya Maxi untuk gimana job desk-nya partnership itu. Apalagi di university. Itu sebuah challenge baru lagi buat aku, dunia baru lagi. Jadi di university itu pastinya kalau di sini ada Maxians yang join MBKM di kita, MSIB di kita. Nah, sarana komunikasi ke dosen kalian itu melalui aku gitu. Jadi mungkin kalau uni-uni di sini yang sudah kerja sama Maxi pasti inget gitu ya siapa saya gitu. Jadi itu dunia baru lagi gitu ya buat aku. Harus belajar cara ngomong ke dosen, harus negosiasi, harus mempelajari poin-poin legal ya, poin-poin legal atau perjanjian. Jadi kan kalau kita membangun yang namanya sebuah hubungan kerjasama, itu kan nggak mungkin cuman di mulut aja gitu ya, tapi harus ada hitam di atas putih, di mana itu semuanya tertulis lengkap di dalam yang namanya perjanjian kerjasama atau MOU, Memorandum of Understanding. Nah, jadi dari situ aku belajar banyak hal lagi, dan setelah intern 3 bulan and then full time itu langsung 1 tahun gitu ya. 1 tahun aku nempatin University Partnership, dan di situ banyak lagi lah journey-nya baru lagi ya, dari seorang yang dulunya cuman intern, cuman mikir apa kata leaders atasanku dulu gitu kan. Nah terus waktu aku jadi full time itu sudah beda lagi gitu ya cara berpikirnya. Untuk dari kita sudah harus mulai berpikir strategic thinking gitu ya, strategis, dan itu sangat challenging sih di awal. Jadi jujur aja dulu nggak mudah, karena sebagai seorang yang jujur aja dulu aku baru fresh graduates guys. Jadi Maxi ini tempat kerja pertama aku, dan benar-benar challenging karena Maxi ini kan startup ya, dan startup itu menuntut kita untuk semuanya kerja secara cepat dan nggak boleh kaget gitu ya, nggak boleh kaget karena di setiap harinya itu pasti kita akan menerima yang namanya job desk baru. Jadi mungkin kita sebelumnya punya plan, tapi kadang di hari itu juga, di jam itu juga yang kita nggak expect gitu ya, ada sesuatu hal yang baru yang harus kita selesaikan di hari itu. Semuanya aku alamin selama 1 tahun ini sampai dengan hari ini sebagai seorang University Partnership Manager. Tips dan skill gitu ya yang perlu Maxians dan teman-teman viewers Maxi Academy yang perlu dipelajari kalau misalkan tertarik nanti berkarir di bidang partnership, atau mungkin kalau yang mirip-mirip itu public relations gitu ya, PR.
Yang pertama pastinya belajar komunikasi. Jadi kan gimana dong caranya kita mau bangun hubungan sama orang tapi kalau nggak ngomong gitu ya, atau nggak ada yang namanya interaksi atau komunikasi. Jadi yang pertama harus belajar komunikasi baik secara tertulis maupun lisan gitu ya. Jadi yang pertama itu, jadi dan itu harus nggak cuman asal ngomong gitu ya, tapi ada yang namanya terstruktur juga gitu. Jadi biasanya dulu aku sering banget diajarin gitu ya sama CEO Maxi, sama dulu juga rekan aku masih sama Kak Sydney gitu ya. Jadi kita dulu satu tim dan sering banget belajar cara komunikasi harus detail, harus terstruktur, karena dari situ kita nanti akan ngomong gitu ya tujuannya kita mau kerjasama itu seperti apa. Karena kan kalau nggak ada tujuannya ya mana mau gitu kan klien kita, mana mau customer kita untuk bangun kerjasama sama kita. Nah itu walaupun lisan itu kan juga perlu yang namanya belajar gitu ya, perlu yang namanya latihan. Dulu tuh aku sering banget latihan di depan kaca. Nah itu tipsnya, kalian harus banyak-banyak latihan ngomong sama diri kalian sendiri, tapi bukan berarti itu gila ya, tapi itu belajar gitu kan. Kalian ngomong sama diri kalian sendiri, kalian praktekin. Jadi dari kebiasaan itu nanti itu akan terbawa sampai kalian jadi lebih baik lagi gitu. Jadi jangan capek-capek buat belajar ngomong gitu ya. Jadi dari situ mulai lancar gitu kan. Nanti ketika mulai lancar udah luas, udah nggak pakai skrip, itu udah hafal kita mau ngomongin apa, kita mau dapetin goals apa dari kerjasama yang nanti terjalin gitu kan. Dan juga kalau yang secara tertulis, nah secara tertulis itu juga ya tinggal diketik aja apa yang kalian pikirkan yang mau diomongin, itu diganti aja dari secara tertulis di chat gitu ya. Biasanya kan kita via WhatsApp komunikasinya, via email ya. Tapi kan kalau WhatsApp sama email itu kan formatnya berbeda gitu ya. Kalau email pastinya ada subjek, ada body emailnya, ada kata penutupnya, semuanya harus terstruktur. Nah itu tadi, jadi kita harus belajar banyak-banyak cara komunikasi. Banyak ya yang bisa di dipelajari komunikasi. Terus juga yang kedua itu negosiasi. Nah kan ada tuh klien yang kadang kan susah juga ya untuk ini apaan, nggak mau kerja sama kamu gitu kan. Tapi dari cara kita negosiasi untuk sampai deal, sampai goals mau kerjasama. Jadi dulu tuh aku masih dapetin 100 MOU gitu ya, tapi puji Tuhan sampai sekarang ini sudah ada 250 lebih, yeay. Nah itu semua karena dari cara belajar negosiasi gitu. Jadi nggak cuma komunikasi, yang kedua negosiasi. Nah kalau kita pintar-pintar negosiasi sampai deal nih, goals kita deals, project yang kita mau deals, ya terjalin lah kerjasama itu sampai akhirnya ya bisa konversi lebih dari 250 universitas gitu. Terus yang ketiga mungkin percaya diri ya. Ya karena kalau kalian malu-malu, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu orang baru. Nah ketemu orang baru itu penting banget buat membangun kita untuk percaya diri juga dan ngembangin skill cara komunikasi, negosiasi kita. Sering-sering ketemu orang baru untuk membangun kepercayaan diri kita. Karena kalau dari orang lama kan ya udah ngomongnya sama itu aja kan, sama teman-teman kalian aja misalkan. Nah ketika kita ketemu sama orang baru, di situ kita akan dapetin insight baru dari dia. Kita belajar lagi cara komunikasi baru dari dia, cara negosiasi baru dari dia gitu kan. Semua hal-hal yang baru ketika kita ketemu sama orang yang baru itu bisa kita serap juga. Tapi yang positifnya aja gitu ya. Yang positifnya aja dan juga yang pasti buat upskilling diri kita sendiri gitu. Percaya diri. Nah, setelah semuanya terkumpul itu akan menjadi kayak lama-kelamaan jadi kebiasaan diri gitu sih, untuk ya mencapai bisa kerjasama dan mencapai bisa dealing project-project lainnya gitu. Dulu aku tahu Maxi dari yang pertama itu dari salah satu platform cari kerja pastinya. Salah satu platform cari kerja. And then dari situ aku stalking kan, apa nih Maxi Academy, namanya cukup unik gitu ya, karena dulu aku belum tahu apa itu Maxi. Jadi ketika stalking, dulu tuh di sosmednya Maxi itu masih cuman 3 postingan, udah 3 postingan itu gimana caranya stalking ya, belum ada highlight,
belum ada TikTok, belum ada Reels, karena itu masih di 2022 awal, 2022 akhir ya, itu masih benar-benar kan dulu Instagram dan lain sebagainya belum ada fitur Reels dan lain sebagainya. Jadi dari situ cuman stalking Maxi dari 3 postingan yang ada di situ gitu. Kayak ini apa ya? Dulu tuh cuman penjelasannya Maxi itu intinya perusahaan IT dan ada untuk pelatihan dan juga tempat magang buat mahasiswa. Udah itu aja literally penjelasan tentang Maxi Academy. Jadi taunya dulu dari situ sih ya, dari salah satu platform pencari kerja, and then dari situ ternyata ada medsosnya Maxi Academy, dan ya di situ aku kayaknya tertarik nih. Ini ada kayak bidang pendidikan gitu ya. Ya dulu awalnya aku kira ini kayak tempat kursus gitu kali ya, kayak les-lesan gitu kan. Karena jujur aja aku nggak tahu kalau Maxi itu sebenarnya perusahaan startup dulu, karena cuma stalking dari yaitu medsos yang masih cuil gitu kan postingannya, dan juga dari salah satu platform pencari kerja. Memang dulu postingannya memang seputar ini ya, untuk cari administrasi gitu ya, makanya aku kayak tertarik, oke cobalah aku apply di situ. Ya itu sih dulu aku taunya Maxi dari salah satu platform pencari kerja. Core value-nya Maxi ya yang relate sama aku kayaknya di bagian yang grace sama excellent kali ya gitu. Karena kalau jujur aja kalau nggak pakai grace, nggak pakai anugerah ya, grace itu kan kalau di bahasa Indonesiain anugerah. Kalau tanpa anugerah yang di atas, tanpa anugerah Tuhan ya aku nggak mungkin ada sampai saat ini gitu kan. Dulu aku masih sendirian guys, aku tanpa tim. Jadi dulu kayak I was nothing gitu kan. Dulu nggak ada tim, bener-bener aku sendirian, tapi dibantu sama teman-teman dari divisi lain gitu kan. Cuman sometimes aku dulu merasa sendirian gitu kan, kayak suka cerita juga ke Tuhan, gimana caranya ya aku bisa mencapai target, mencapai goals, dimana waktu itu harus 100 universitas gitu kan. Ya dari situ yang aku pegang, tapi aku tuh bisa ngelewatin itu semua gitu ya. Ya bukan cuman kekuatan aku, bukan cuman kehebatan aku, tapi di atas itu semua ada yang namanya grace itu tadi. Kalau kita nggak memegang itu sampai dengan saat ini ya aku bukan apa-apa gitu kan. Aku bukan yang bisa hebat, harus kenalan sama banyak orang, harus dapetin banyak project. Itu aku bukan apa-apa kalau tanpa grace-nya dari Tuhan itu tadi. Dan yang kedua mungkin excellent ya. Kalau kita kerja nggak didasari excellent ya kita nggak akan dapetin project sebanyak itu misalkan gitu ya. Nggak akan dapetin partner ratusan, nggak akan kenal sama banyak orang, nggak akan ketemu sama yang petinggi-petinggi. Dari situ aku belajar kalau kita kerja dengan excellent, kita kerja dengan perfect gitu ya, kayak semampunya kita, jangan males-malesan, itu penting banget. Karena kalau males-malesan ya semua kerjaan kita tuh akan sia-sia, dan harapan kita, goals kita tuh nggak akan tercapai. Itu udah pasti dijamin kalau males-malesan. Jadi kita harus semangat, kita harus excellent, kayak kasih semuanya itu yang terbaik gitu, terbaik versi diri kamu sendiri. Karena kan setiap orang itu beda-beda ya, untuk kemampuannya, untuk talentnya, untuk semua orang ada porsinya masing-masing. Benar, itu semua orang tuh ada porsinya masing-masing, tapi gimana caranya kita tetap harus mengucap syukur, harus belajar untuk kita tetap jadi excellent gitu. Jadi dari situ ya semuanya nanti akan dibukain pintu-pintu baru lah, dibukain jalan-jalan baru juga sama Tuhan, dan ya pokoknya semuanya pasti akan berhasil, tapi juga nggak mulus-mulus aja gitu ya dalam mencapai hal itu. Tapi pokoknya kita harus jadi orang excellent gitu. Jadi grace sama excellency core dari Maxi yang mungkin relate sama aku gitu ya. Oke, tips buat Maxians sama semuanya yang nonton YouTube-nya Maxi Academy. Mungkin jangan takut buat belajar hal baru gitu ya. Karena dari hal-hal baru itu terkadang kita akan menemukan banyak pengalaman, kita akan menemukan banyak pelajaran
yang dimana di kehidupan dulunya kita, di kehidupan lamanya kita itu kita nggak dapetin atau belum dapetin gitu ya. Jadi jangan takut buat ketemu orang, jangan takut buat cobain hal-hal baru, dimana ketika kita terus cuman diem di zona nyaman kita, cuman duduk diem aja nggak mau berkembang, ya kalian nggak akan jadi apa-apa di masa depan gitu. Jadi jangan takut untuk berkembang, untuk cobain hal baru, untuk ketemu orang baru. Jadi dari situ kalian akan lama-lama juga tahu siapa diri kalian gitu. Itu aja sih tips dari aku. Salam magang maksimal.